Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kematian itu tidaklah sesederhana yang kita bayangkan selama ini, dan tidak sesederhana dibayangkan oleh sebagian besar umat manusia hari ini. Kematian itu bukan hanya sekedar lepasnya ruh dari jasad, bukan hanya sekedar ditutupnya mata, lalu orang berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diselenggarakan jenazahnya, dimandikan, dikafani, disolatkan, diantar ke liang lahat, ditimbun, lalu setelah itu selesai urusannya. Tidak. Padahal kematian itu adalah awal dari segala-galanya, awal dari kehidupan yang kekal abadi, yang sangat panjang di alam barzah, di padang mahsyar, dan di kampung akhirat. Begitu banyak ilmu yang harus kita pahami berdasarkan nas-nas terdapat dalam Al-Quran, hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan kehidupan setelah kematian. Panjang kehidupan yang akan kita lewati nanti, karena kita diciptakan Allah bukanlah untuk di kehidupan dunia ini, tapi di kehidupan kekal abadi nanti selama-lamanya di akhirat. Karena dunia ini sementara, akhirat itu selama-lamanya. Maka banyak manusia hari ini mengatakan, menganggap dunia ini nyata, akhirat itu cerita. Besok ketika mereka sudah meninggal dunia, masuk alam kubur, baru mereka paham bahwa alam kubur, akhirat itu nyata, dan dunia ini hanya tinggal cerita. Tengoklah jam di dinding kita, jarum jam itu berputar, dan setiap berputar dia berkata berkurang, 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 berkurang. Dari hari ke hari kita menuju kematian tadi. Jatah hidup kita dari hari ke hari semakin berkurang, berkurang, berkurang. Jam di dinding itu ketika baterainya habis, apa yang terjadi? Tak lagi bisa bergerak. Terteralah di situ jam berapanya, menit berapanya, detik berapanya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika telah sampai masanya, ajal kita telah datang, maka terteralah di situ jam berapanya wafat kita, menit, detik, jam berapanya, dan di hari apanya. Tertera semua di situ. Nah, Bapak Ibu dan sana'amu dirahmati Allah SWT. Lalu Imam Al-Qurtubi menukilkan dalam kitab At-Tazkirah bahwa ternyata kematian itu mempunyai 6 sifat kematian itu. Yang pertama, sifat kematian itu adalah datangnya selalu tiba-tiba. Karena apa? Ternyata tak seorang pun dari antara kita yang dikasih tahu oleh Allah kapan, di mana, dalam kondisi apa nanti dia akan mengakhiri kehidupannya ini. Istilahnya, kita semua, baik orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, orang cerdas, anak SD, profesor, doktor, semua kita, orang kafir, orang muslim, semua kita adalah terpidana mati di sisi Allah SWT. Jadwal kematian kita telah tercatat rapi 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Hanya menunggu waktu saja. Nah, ternyata sifat kematian itu yang pertama, datangnya selalu tiba-tiba. Betapa banyak kita lihat hari ini orang yang sakit terus tak kunjung sembuh. Ternyata usianya lebih panjang dibandingkan orang yang selama ini kita lihat sehat saja lalu mati, dan terkadang matinya seketika saja tanpa asbab. Dan betapa banyak sebaliknya orang-orang yang bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke rumah sakit, ternyata Allah panjangkan usianya, tapi teman-teman kita yang hari-hari beraktivitas, berolahraga, tiba-tiba kita dengar kabar bahwa dia telah berakhir kehidupannya di dunia ini, telah menjadi almarhum atau almarhumah. Begitulah kematian. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun, Habibullah, kekasih Allah, gak Allah kasih tahu. Akhirnya hari Jumat itu beliau sore itu tidak berjamaah lagi ke masjid. Hari Sabtu, hari Ahad nggak lagi berjamaah ke masjid. Dan di hari Senin, di subuh hari itu dia agak sedikit baikan, dan dia minta diantar ke masjid. Beliau sholat subuh berjamaah bersama para sahabatnya. Senanglah hati para sahabat. Mereka mengira Nabi sudah sehat, mereka mengira Nabi akan bersama lagi dengan mereka, tapi ternyata tidak. Justru di hari Senin itulah, di hari 12, di tanggal 12 Rabiul Awal itulah Nabi Muhammad SAW di pangkuan Bunda Aisyah menghembuskan nafas yang terakhirnya. Artinya kematian itu rahasia Allah SWT. Tak seorang pun dikasih tahu, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah rahasiakan jadwal kematian kita? Pertama, rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah tak mau menghapus senyum indah dari wajah kita. Tidak terbayang kalau di antara kita masing-masing kita dikasih tahu bahwa 3 hari lagi kita meninggal dunia. Mungkin dalam keadaan kecelakaan, mungkin dalam keadaan longsor, mungkin dalam keadaan tsunami.
Mungkin kita banyak yang panik, banyak yang depresi, stres menunggu jadwal kematian 3 hari itu. Mungkin rumah sakit akan penuh karena orang panik, nak menikmati lagi hari-hari mereka. Tapi tidak, kematian itu Allah rahasiakan, karena Allah nggak kepengen kita depresi, stres. Allah kepengen kita tersenyum. Sekaligus yang kedua, ujian keimanan bagi kita. Beriman tak kita dengan adanya kehidupan setelah kampung akhirat? Maka orang yang beriman adanya kehidupan kekal abadi di kampung akhirat, dia benar-benar bersungguh-sungguh hari ini dari bangun tidur sampai tidur lagi mengisi dengan amal-amal terbaik mereka, karena mereka tahu kulun nafsin zaikatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan mati datangnya tiba-tiba. Ini sifat kematian yang pertama. Lalu yang kedua, sifat kematian yang kedua, sifatnya adalah bahwa setiap manusia ini, mereka ini memiliki 99 ancaman kematian, kata Rasulullah SAW. Tidaklah anak cucu Adam ini berdiri, melainkan ada 99 ancaman kematian, bayang-bayang kematian yang terus mengikutinya. Dan kita ini hanya berpindah dari satu ancaman kepada ancaman-ancaman berikutnya. Kalaupun mereka bisa melewati 99 ancaman itu di atas usia 60-70 tahun ke atas, maka niscaya mereka tak bisa melewati ancaman yang ke-100, menjadi tua, renta, tak berdaya, dan ujung-ujungnya mereka juga akan dipindahkan ke alam barzah. Artinya kematian memiliki 99 ancaman kematian, dan kita ini hanya berpindah saja dari satu ancaman kepada ancaman-ancaman berikutnya. Mungkin kita selamat dari stroke, belum tentu selamat dari kanker. Mungkin kita selamat dari kanker, belum tentu selamat dari penyakit asam lambung. Mungkin kita selamat dari asam lambung, belum tentu selamat dari kecelakaan di jalan raya, dari bencana, musibah, galodo, tsunami, dan lain sebagainya. Bisa jadi ada di antara kita yang sekarang sudah pada ancaman ke-45. Hanya tinggal satu ancaman, dan kita nggak tahu ancaman seperti apa itu yang menyebabkan kematian kita nantinya. Almarhum Syekh Ali Jaber ketika ceramah tabligh akbar, ada upaya membunuh beliau, ditusuk ke leher, tapi respon beliau tertangkis di bahu. Nggak jadi waktu itu beliau meninggal dunia. Justru beberapa bulan setelah itu beliau meninggal dunia di rumah sakit dengan sakit yang beliau derita, bukan karena asbab ditusuk oleh pisau, tapi karena penyakit yang beliau derita ketika masuk di rumah sakit. Itulah asbab kematian tadi. Dia memiliki 99 ancaman, dan kita hanya berpindah-pindah saja dari satu ancaman kepada ancaman-ancaman berikutnya. Lalu yang ketiga, sifat kematian yang ketiga itu adalah bahwa setiap kematian itu memiliki yang namanya sakaratul maut. Inna fil mauti fi sakaratil maut. Bahwa di balik kematian itu ada yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut, sakit yang berlapis-lapis, sakit yang tak terbendung oleh badan, tak tanggung oleh badan ini. Bahkan hanya untuk berkata, aduh sakit, tidak bisa lagi. Karena ketika orang sakaratul maut, lalu mereka masih bisa berkata, aduh sakit, berarti belum sakaratul maut. Karena sakitnya sakaratul maut tidak bisa lagi dilogikakan. Mereka hanya diam 1000 bahasa, merasakan sakit yang luar biasa itu. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW sendiri pun merasakan sakit 2 kali lipat sakitnya kita. Ketika malaikatul maut datang menghampiri beliau, beliau minta izin, ya Rasulullah, aku diperintahkan Allah mendatangimu. Engkau diberikan 2 pilihan, bersama Allah atau tetap di dunia ini. Maka apa kata Rasulullah SAW? Aku kepengen bersama Allah. Silakan wahai malaikat Israfil, cabutlah nyawaku. Lalu ketika malaikat maut mencabut ruhnya Nabi Muhammad SAW dari ujung kaki, perlahan melewati mata kaki beliau itu, beliau merasakan sakit yang luar biasa. Lalu apa kata beliau? Ma haza Israel. Apa ini Israel? Sakitnya luar biasa sekali. Apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, inilah yang namanya sakaratul maut itu. Sakit yang berlapis-lapis, yang pasti dirasakan oleh semua umat manusia. Lalu Rasul angkat tangan, ya Allah, kalau begini benar rasa sakitnya ya Allah, kurangi bagiku rasa sakit ini ya Allah. Langsung dijawab oleh malaikat maut, ya Rasulullah, sudah dikurangi untukmu 70 kali, tapi sakitnya masih luar biasa. Lalu Rasul berkata, wahai malaikat, apakah sakit ini juga dirasakan oleh umatku? Kata malaikat maut, ya, semuanya termasuk umatmu, kecuali umatmu yang mati syahid. Karena orang mati syahid hanya sakitnya seperti dicubit serangga saja.
Maka Nabi kembali berdoa, ya Allah, timpakanlah kepadaku sakit yang sesakit-sakitnya hari ini, tapi jangan kepada umatku. Begitulah cintanya Nabi kepada kita. Ibu punya anak bayi, demam panas tinggi, kita larikan ke rumah sakit. Bahkan kita mau, ya Allah, kalau begitu pindahkan saja sakitnya kepadaku, asal jangan anaknya sakit. Begitulah bunda yang cinta kepada anaknya. Tapi coba anak tetangga yang sakit, pasti kita nggak mau. Ya Allah, timpakan sakitnya kepadaku, pasti nggak mau. Tapi Rasulullah SAW, ya Allah, timpakan sakit itu kepadaku, tapi jangan kepada umatku. Masya Allah, sakit sakaratul maut, sakit yang berlapis-lapis, Allah berikan 2 kali lipat. Pertama, Allah pengen menunjukkan kepada umat Muhammad ini, Rasulullah SAW merasakan sakit ketika sakaratul maut, apalagi kita. Lalu Allah berikan sakit luar biasa itu, kata ulama juga, kepada Nabi Muhammad, sebagian memikul sakitnya umatnya ini. Begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Bahkan ketika akhir hayat pun kita juga yang diingat oleh Rasulullah SAW. Maka ada beberapa penyebab membuat kita sakit ketika sakaratul maut. Pertama, orang terbiasa umat Islam ini, umat Nabi Muhammad, berbuat syirik dan dia bawa sampai mati. Hati-hati, itu payah sakaratul mautnya. Yang kedua, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, orang tuanya belum ridho kepada dia, payah sakaratul mautnya. Seperti Alqamah, sampai kata Rasul, kita bakar saja, katakan ke ibunya. Akhirnya baru ibunya mau memaafkan dia ketika sakit yang luar biasa. Padahal Alqamah itu sahabat Nabi yang sangat taat, tapi karena ibunya tersinggung, ibunya dendam dengan dia, tak mau maafkan dia, payah sakaratul mautnya. Hati-hati, setiap kezoliman yang kita lakukan kepada banyak orang, itu juga bisa membuat payah sakaratul maut kita, bisa lama proses sakaratul mautnya. Maka banyak-banyaklah bantu orang lain, banyak-banyaklah memaafkan orang lain. Saya maafkan, saya ikhlas, saya ridho, saya maafkan, saya ikhlas, saya ridho. Insya Allah ini asbab membuat kita nanti mudah ketika sakaratul mautnya. Lalu yang keempat, sifat dari kematian itu adalah dia berkaitan dengan masalah rezeki. Kita bisa beraktivitas hari ini karena rezeki kita masih ada. Tidaklah akan diwafatkan seseorang sampai rezekinya disempurnakan oleh Allah SWT. Bahkan 1 gelas air pun kalau itu rezekinya, haknya akan diantarkan. Seperti kisah seorang ulama yang dia digerakkan oleh Allah keluar dari rumahnya. Dia dengar ada orang minta tolong, dia lihat ternyata dalam sumur ada orang minta tolong, diselamatkan orang tadi, basah kuyup. Lalu dalam keadaan setelah tenang, orang ini berkata, saya mau segelas air. Oleh ulama tadi diambilkan air di dengan tangannya. Akhirnya dia minum oleh orang ini. Lalu ulama tadi setelah tenang, orang ini bertanya, kenapa kamu bisa jatuh ke sumur itu? Dijelaskan lagi oleh orang ini, dia mendekat ke sumur lalu jatuh, lalu meninggal dunia. Barulah sadar ulama ini, menangis. Apa kata beliau? Begitulah rezeki itu. Kalau segelas air jatah rezeki dia di akhir hidupnya akan tetap diantarkan oleh Allah. Dan orang ini jatah rezeki segelas air itu saya sendiri yang mengantarkan kepadanya. Masya Allah. Makanya 3 kali dalam sehari malaikatul maut membawa catatan rezeki kita. Hari ini sudah berapa kali? Kalau 1 kali masih ada, 2 kali, 3 kali dia balik lagi. Besok datang lagi 3 kali. Sampai habis catatan rezekinya, baru Allah perintahkan, wahai malaikatul maut, baru diboleh mencabut nyawa orang yang jatah rezekinya telah habis. Apa kata Imam Hasan Al-Bisri? Ketika malaikatul maut mendapati keluarganya menangis, sedih dengan kehilangan kerabatnya tadi, apa kata malaikatul maut? Jangan bersedih, jangan menyalahkan saya hanya menjalankan perintah Allah. Orang ini catatan rezekinya sudah habis. Rezeki menghirup udara, rezeki minum, rezeki makan, rezeki beraktivitas, semuanya sudah habis. Kalaupun saya tak cabut nyawanya, dia tak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Seperti boneka, tak mampu melakukan apa-apa. Maka Allah beritakan saya mencabut nyawanya. Kalaulah kamu tahu bahwa setiap hari saya membawa buku catatan rezekimu 3 kali sehari, dan saya menatap kamu 70 kali dalam sehari, maka mungkin kamu tidak menangisi dia, tapi kamu menangisi diri kamu. Apa bekal yang telah kamu persiapkan ketika catatan rezekimu telah habis? Karena aku akan mencabut nyawamu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang beriman ketika dia paham rezeki itu datang dari Allah, dia tak akan mau mengambil yang haram-haram. Kenapa? Sudah ditakar oleh Allah rezeki kita itu. Kalau rezeki kita cuma 1 juta, lalu kita korupsi 1 miliar, kalau 1 juta ya 1 juta, akan macam cara Allah akan mengambil itu, sehingga kita hanya tersisa 1 juta. Kalau rezeki kita itu bahkan minus sampai tergadai rumah, terjual mobil, kita korupsi 10 miliar, tapi Allah bangkrutkan kita sampai rumah terjual, mobil terjual, sampai kita masuk penjara. Maka orang beriman paham,
rezekinya Allah yang telah mengatur. Dia nggak khawatir dengan masalah rezeki ini, maka dia tak mau mengambil yang haram-haram yang bukan haknya, karena sudah dijamin oleh Allah. Buat apa cari yang haram? Lalu yang kelima, sifat dari kematian itu adalah sedunia seakhirat kita hanya akan merasakan satu kali yang namanya sakaratul maut, yang namanya kematian itu. Dan kelak besok di padang mahsyar setelah ditentukan mana penghuni surga, mana penghuni neraka, Allah panggil makhluknya bernama al-maut tadi. Diumpamakan seperti domba yang gemuk lalu dipenggal kepalanya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, setelah al-maut tadi dipenggal kepalanya, takkan ada lagi kematian, takkan ada lagi kematian. Hidup kekal abadi selama-lamanya di kampung akhirat. Apakah selama-lamanya di surga atau selama-lamanya di neraka, atau singgah dulu di neraka, dibersihkan dulu dosanya, baru dimasukkan ke surga. Dan yang terakhir sebagai penutup, sifat kematian yang keenam adalah bahwa setiap kematian itu akan mengantarkan kita ke alam barzah. Barzah, tembok yang kokoh yang tak akan bisa ditembus oleh orang-orang yang sudah berada di alam. Barzah, benteng pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Barzah adalah fase terakhir kehidupan manusia di muka bumi ini, dan fase awal setiap manusia dari fase-fase kehidupan akhirat yang begitu panjangnya. Maka hati-hati, tidak benar itu film arwah-arwah gentayangan, Si Manis Jembatan Ancol, film Kuntilanak, Gondoruo. Lalu ada arwah yang bisa balik lagi ke bumi, balas dendam kepada orang yang zoliminya. Hati-hati dengan tayangan-tayangan seperti itu, karena bisa membawa kepada kesyirikan. Karena tempat di alam barzah itu, kalaulah tidak di taman-taman surga mendapatkan kenikmatan oleh Allah SWT, balasan dari kehidupan di dunia ketika taat, pasti disitjin di lapis bumi ketujuh sana, disiksa saban waktu, saban masa. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Dun sana amul dirahmati Allah SWT. Moga ada hikmah dan manfaatnya bagi kita. Berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.